Janda muda ini bikin pria auto lemes. Kehidupan terkadang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Begitu juga dengan seorang wanita muda bernama Aisyah. Baru saja menikmati indahnya rumah tangga, ia harus menerima kenyataan pahit yang membuat hidupnya berubah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan hikmah dari cerita ini. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar ya. Juga, tulis di komen, kalian dari daerah mana nih? Aisyah adalah seorang wanita muda berusia 23 tahun yang memiliki hati lembut dan penuh kasih. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana tetapi penuh cinta. Saat pertama kali bertemu dengan Fahri, pria yang kelak menjadi suaminya, Aisyah merasakan ketulusan dan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka berdua saling mencintai dan yakin bahwa mereka diciptakan untuk satu sama lain. Setelah melalui proses ta'aruf yang penuh kehangatan dan restu dari kedua keluarga, mereka akhirnya menikah dalam sebuah acara yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Aisyah merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. "Mas, aku nggak butuh apa-apa, asal kita selalu bersama," ujarnya dengan senyum yang mengembang. Bagi Aisyah, memiliki Fahri di sisinya adalah impian yang menjadi kenyataan, dan ia berharap mereka akan hidup bahagia selamanya. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Hanya 3 bulan setelah pernikahan, takdir menghadirkan ujian yang begitu berat bagi Aisyah. Hari itu, langit terlihat cerah, seolah-olah tidak ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu yang buruk. Namun, telepon dari rumah sakit mengubah segalanya. Fahri mengalami kecelakaan lalu lintas yang parah saat dalam perjalanan pulang kerja. Dengan tangan gemetar dan hati yang berdebar kencang, Aisyah segera berlari menuju rumah sakit. Saat tiba di sana, ia melihat suaminya terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan berbagai alat medis yang menempel di tubuhnya. Ia menggenggam tangan Fahri erat-erat, air mata tak terbendung. "Mas, kamu jangan tinggalin aku," lirihnya dengan suara bergetar. Namun, Fahri hanya tersenyum tipis, seakan ingin menenangkan istrinya, sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhirnya dalam keheningan yang menusuk hati. Dunia Aisyah seakan runtuh seketika. Sejak kepergian Fahri, hidup Aisyah berubah drastis. Setiap sudut rumah yang dulu penuh dengan tawa kini terasa hampa. Gaun pengantin yang masih tergantung di lemari menjadi saksi bisu kebahagiaan yang begitu singkat. Malam-malamnya diisi dengan air mata dan doa yang tak henti-hentinya ia panjatkan. "Ya Allah, kenapa secepat ini Engkau mengambilnya?" keluhnya sambil menatap langit-langit kamar yang terasa semakin menyesakan. Setiap hari, Aisyah merasa seperti berjalan dalam kegelapan tanpa arah. Ia bahkan kehilangan nafsu makan dan berat badannya turun drastis. Keluarganya mencoba menghiburnya, namun luka di hatinya terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Bahkan, ketika teman-temannya datang menjenguk dan mengajaknya keluar untuk sekadar menghirup udara segar, Aisyah hanya menggeleng pelan. "Aku nggak punya semangat lagi," jawabnya lirih. Ia merasa dunianya telah berakhir. Tak hanya harus menghadapi kesedihan yang luar biasa, Aisyah juga dihadapkan dengan ujian lain yang lebih menyakitkan. Keluarga suaminya yang semula begitu baik padanya perlahan mulai menjauh. Pada awalnya, mereka memberikan dukungan moral, tetapi seiring waktu, sikap mereka berubah. Hingga suatu hari, ibu mertuanya datang dan berkata dengan nada dingin, "Maaf, Aisyah, kami tidak bisa menanggungmu terus." Kata-kata itu bagai pisau yang menghujam hati Aisyah. Ia terdiam, tak mampu berkata-kata. Sungguh tak pernah terbayangkan bahwa ia harus menghadapi ini sendirian. Dengan berat hati, Aisyah akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Namun, di sana pun ia harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Bisik-bisik tetangga yang menyayangkan nasibnya terdengar di telinganya, membuat luka di hatinya semakin dalam. "Kasihan banget, nikah belum lama, udah janda," gumam seorang ibu-ibu di depan rumahnya. Seolah kehilangan suami belum cukup menyakitkan, kini ia harus menerima pandangan miring dari lingkungan sekitarnya. Meski hatinya rapuh, Aisyah berusaha untuk tidak larut dalam kesedihan terlalu lama. Ia sadar bahwa hidupnya masih harus terus berjalan.
Dengan segala keterbatasan yang ada, ia memutuskan untuk bangkit dan mencari cara agar bisa mandiri. Berbekal sedikit uang tabungan yang tersisa, Aisyah mulai berjualan gorengan di pasar. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan dagangannya. Meskipun hatinya masih terasa berat setiap kali mengingat masa-masa bahagia bersama Fahri. "Bu, beli gorengannya, ya?" ujarnya penuh harap pada pembeli pertama di pagi itu. Namun, kenyataannya tidak semudah yang ia bayangkan. Terkadang, dagangannya tidak laku, dan ia pulang dengan mata sembab karena menangis sepanjang perjalanan. Tapi Aisyah tetap berusaha tegar. "Aku harus kuat, aku harus bertahan," gumamnya sambil menggenggam erat dagangan yang tersisa. Meskipun perjalanan ini terasa begitu berat, ia yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya sendirian. Hari demi hari, Aisyah terus berjuang dengan hidupnya yang kini serba kekurangan. Jika dulu ia bisa menikmati hidup dengan suaminya, kini ia harus menahan lapar dan berhemat setiap rupiah yang dimilikinya. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota, dan Aisyah hanya bisa menatap jendela dengan tatapan kosong. Warung kecilnya di pasar tak lagi mendatangkan banyak pelanggan. "Ya Allah, apa aku harus menyerah?" gumamnya dalam hati. Namun, di tengah kegalauan itu, ia mengingat pesan suaminya. "Apapun yang terjadi, kamu harus tetap kuat." Dengan napas berat, Aisyah memutuskan untuk tidak menyerah. Esoknya, ia kembali berjualan meski hujan masih turun rintik-rintik. Suatu pagi, saat Aisyah sedang menjajakan gorengannya di pasar, seorang wanita parubaya datang menghampirinya. "Nak, kamu yang jualan gorengan ini?" tanyanya dengan lembut. Aisyah mengangguk dan tersenyum lemah. Wanita itu kemudian membeli dagangan Aisyah dalam jumlah banyak. "Saya suka semangatmu. Nah, teruslah berusaha. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar," kata wanita itu sebelum pergi. Aisyah menatap uang di tangannya dengan mata berkaca-kaca. Ini pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa dihargai dan diberi harapan baru. Hari-hari berikutnya, usaha Aisyah mulai membaik. Ia mulai menambah variasi dagangannya, dan pelanggan pun semakin banyak. Tapi ujian belum berakhir. Beberapa orang iri dengan keberhasilannya, dan mulai menyebarkan gosip bahwa Aisyah mendapatkan bantuan dari seorang pria kaya. "Ah, pasti ada yang bantuin. Mana mungkin dia bisa sukses secepat itu?" bisik beberapa pedagang lain di pasar. Aisyah hanya bisa menahan sakit di hatinya. Ia tahu, tidak ada gunanya menjelaskan kepada mereka. Allah Maha Tahu, itu sudah cukup, batinnya sambil menguatkan diri. Suatu hari, saat Aisyah sedang menata dagangannya, seorang pria muda datang membeli gorengannya. Wajahnya bersih dan sikapnya sopan. "Gorengannya enak. Mbak, saya boleh pesan lebih banyak untuk acara di rumah?" tanyanya dengan ramah. Aisyah mengangguk. Tak menyangka ada pelanggan yang begitu menghargai hasil usahanya. Seiring waktu, pria itu sering datang dan membeli gorengannya dalam jumlah besar. Perlahan, ia mulai mengenal pria itu lebih dalam. Namanya Rizal, seorang pengusaha kecil yang juga pernah mengalami masa-masa sulit. Rizal melihat keteguhan hati Aisyah dan semakin tertarik padanya. Ia kagum bagaimana seorang wanita yang telah kehilangan begitu banyak tetap berjuang tanpa mengeluh. Setelah beberapa bulan mengenal satu sama lain, Rizal memberanikan diri untuk melamar Aisyah. "Aku tahu kamu masih mencintai almarhum suamimu, dan aku tidak akan pernah menggantikan posisinya. Tapi izinkan aku menjadi seseorang yang bisa menemanimu melewati hidup ini," ucapnya dengan tulus. Aisyah terdiam, air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hatinya kembali hangat. Dengan penuh rasa syukur, ia menerima lamaran itu, yakin bahwa ini adalah jawaban atas semua doa dan kesabarannya. Setelah menerima lamaran Rizal, Aisyah merasa hidupnya mulai memiliki warna kembali. Namun, bukan berarti perjalanan itu mudah. Hari-harinya kini diisi dengan rasa canggung dan ragu. Ia masih sering terbangun di malam hari, memikirkan almarhum suaminya. "Apakah aku berhak bahagia lagi?" bisiknya pelan. Rizal, yang menyadari kegundahan itu, selalu berusaha memberi Aisyah ruang untuk menyesuaikan diri. "Aku tidak akan memaksamu, Aisyah.
Aku di sini untuk menemanimu, bukan menggantikan tempat Fahri, ucapnya suatu malam. Kata-kata itu membuat Aisyah tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami perasaannya tanpa memaksanya untuk segera melupakan masa lalunya. Pernikahan Aisyah dan Rizal berjalan dengan sederhana, tanpa pesta besar atau kemewahan. Aisyah masih berjualan di pasar, dan Rizal tetap dengan usahanya. Mereka saling mendukung dalam keterbatasan. Namun, tidak semua orang mendukung keputusan mereka. Ada yang berbisik di belakang, mempertanyakan apakah Aisyah benar-benar mencintai Rizal atau hanya mencari sandaran. Dia kan baru janda, kok cepet banget nikah lagi? Bisik beberapa orang di lingkungannya. Mendengar itu, Aisyah sempat merasa goyah. Namun, Rizal selalu menguatkannya. Biarkan mereka berkata apa. Yang penting kita tahu niat kita. Aku menikahimu karena Allah, bukan karena omongan orang, katanya dengan lembut. Perlahan, Aisyah mulai belajar untuk menutup telinga dari ucapan orang lain dan fokus pada kebahagiaannya. Tak lama setelah pernikahan mereka, Rizal mengalami musibah besar. Usaha kecilnya bangkrut karena tertipu oleh rekan bisnisnya. Semua tabungan yang telah ia kumpulkan lenyap dalam sekejap. Aku gagal, Aisyah. Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang lebih baik, katanya dengan suara bergetar. Aisyah melihat suaminya tertunduk, kecewa pada dirinya sendiri. Tapi kali ini, Aisyah tidak ingin menyerah pada keadaan. Ia mengingat kembali bagaimana ia dulu berjuang sendirian. Ia menggenggam tangan Rizal erat. Kita bisa mulai lagi dari awal, Mas. Aku pernah kehilangan segalanya dan bangkit. Kali ini kita akan melakukannya bersama, ucapnya dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu menjadi titik balik bagi Rizal. Ia sadar bahwa memiliki Aisyah di sisinya adalah berkah terbesar yang pernah ia dapatkan. Dengan sisa uang yang ada, mereka memulai usaha kecil-kecilan di rumah. Aisyah kembali membuat gorengan, sementara Rizal mulai mencari cara untuk membangun bisnis baru. Mereka bekerja keras siang dan malam. Setiap kali merasa lelah, Aisyah selalu mengingatkan suaminya bahwa mereka tidak boleh menyerah. Allah tidak akan meninggalkan kita, Mas. Kita hanya perlu bersabar, ucapnya dengan senyum yang tetap tegar meski tubuhnya lelah. Perlahan, usaha mereka mulai berkembang. Dari sekadar berjualan di lingkungan rumah, pesanan mulai datang dari berbagai tempat. Rizal pun akhirnya berhasil membangun bisnis baru yang lebih stabil. Kini, mereka tidak hanya bertahan hidup, tapi juga mulai hidup dengan lebih baik. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Aisyah serta Rizal semakin membaik. Mereka dikaruniai seorang anak yang menjadi pelengkap kebahagiaan mereka. Meski perjalanan mereka penuh liku, Aisyah kini bisa tersenyum dengan penuh rasa syukur. Ia pernah kehilangan segalanya. Namun kini ia mendapatkan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Terkadang, Allah mengambil sesuatu dari kita bukan untuk menyakiti, tapi untuk menggantinya dengan yang lebih baik, ucapnya saat merenung di suatu malam. Ia sadar bahwa ujian hidupnya telah membuatnya menjadi wanita yang lebih kuat. Kini, ia tidak hanya bertahan, tapi juga mampu berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Meskipun kehidupan mereka mulai membaik, Allah masih menguji kesabaran Aisyah dan Rizal. Suatu hari, Aisyah jatuh sakit. Awalnya hanya batuk dan demam biasa, tetapi semakin lama, tubuhnya semakin lemah. Rizal berusaha membawa Aisyah ke dokter, tetapi biaya pengobatan cukup besar. Aku akan baik-baik saja, Mas. Jangan khawatir, ucap Aisyah dengan suara lemah. Namun, Rizal tak bisa tinggal diam. Ia bekerja lebih keras, mencari cara agar bisa membiayai pengobatan istrinya. Setiap malam, ia berdoa agar Allah memberikan kesembuhan untuk Aisyah. Ya Allah, jangan biarkan aku kehilangan dia, gumamnya dalam sujud. Di tengah perjuangannya, Rizal mendapat bantuan dari seorang pelanggan setianya yang tersentuh dengan kisah mereka. Ambil ini, anggap saja pinjaman tanpa bunga. Kamu hanya perlu membayarnya saat mampu, ujar pria itu sambil menyerahkan sejumlah uang. Rizal hampir menangis menerima kebaikan tersebut. Dengan uang itu, ia segera membawa Aisyah ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan intensif,
Kondisi Aisyah berangsur membaik. Rizal tak bisa menahan air matanya saat melihat istrinya kembali bisa tersenyum. "Terima kasih, Mas. Maaf sudah merepotkan," bisik Aisyah. Rizal menggenggam tangan istrinya erat. "Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu," jawabnya penuh ketulusan. Seiring waktu, kesehatan Aisyah kembali pulih sepenuhnya. Ia kembali membantu Rizal dalam bisnis mereka, dan usaha mereka semakin berkembang. Suatu hari, pria yang dulu memberi mereka pinjaman datang ke warung mereka. "Aku tidak meminta uangku kembali. Aku hanya ingin kalian meneruskan kebaikan ini kepada orang lain yang membutuhkan," katanya sambil tersenyum. Aisyah dan Rizal terdiam, terharu dengan kebaikan yang mereka terima. Sejak saat itu, mereka mulai menyisihkan sebagian keuntungan mereka untuk membantu orang-orang yang juga sedang berjuang. Dengan niat yang tulus, bisnis mereka semakin maju. Kini, mereka tidak hanya berjualan makanan, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang kesulitan ekonomi. Aisyah merasa kebahagiaannya kini tidak hanya berasal dari memiliki kehidupan yang stabil, tetapi juga dari membantu orang lain. Setiap kali ia melihat senyum di wajah orang-orang yang mereka bantu, ia merasa hidupnya benar-benar berarti. "Dulu aku berpikir kebahagiaan itu hanya tentang memiliki seseorang yang kita cintai. Tapi kini aku sadar, kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa berbagi," ucapnya suatu hari kepada Rizal. Tahun-tahun berlalu, dan Aisyah kini telah menjadi seorang ibu yang penuh kasih. Ia tidak hanya menjadi istri yang kuat, tetapi juga seorang wanita yang mampu menginspirasi banyak orang. Ketika mengenang perjalanan hidupnya, ia hanya bisa tersenyum dan mengucap syukur. "Dulu aku pernah kehilangan segalanya, tapi kini aku mendapatkan lebih dari yang aku bayangkan." Rizal menggenggam tangannya dan berkata, "Karena kita percaya pada Allah dan tidak pernah menyerah." Mereka menatap anak mereka yang tertidur lelap, merasa bahwa semua ujian yang pernah mereka lalui telah membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Kini, mereka hidup dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang berasal dari kesabaran, keikhlasan, dan cinta yang tulus. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuliskan sholawat di komentar serta dari mana asal kalian. Semoga kisah ini membawa hikmah dan keberkahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.